ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian yang kedua, dari pintu pokok di dalam dari perkara yang memasukkan ke dalam surga adalah amalan salih. Adalah amalan salih. Dan dikatakan amalan salih. Bukan dikatakan amalan saja. Kalau beramal, semua orang beramal. Orang Yahudi beramal, orang Nasara beramal, orang musyrikin beramal, semuanya beramal. Tapi amalan yang diterima itu ada kriterianya. Dia adalah amalan yang salih. Dan amalan yang salih itu harus terpenuhi 3 syarat. Harus terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, tauhid. Orang yang beramal salih itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Benar keimanannya, benar keislamannya. Kemudian syarat yang kedua, dari amalan salih yang diterima, amalan itu dilakukan ikhlas karena Allah. Dia hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga dari amalan salih yang diterima, amalan salih tersebut harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak dibangun di atas tuntunan Nabi, Nabi telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka itu adalah amalan yang tertolak. Iya. Karena itu di dalam banyak ayat diterangkan tentang amalan salih, keimanan dan amalan salih memasukkan ke dalam surga. Digandengkan antara keduanya. Digandengkan antara keduanya. Di berbagai tempat di dalam Al-Quran. Dan amalan salih ini mencakup banyak hal. Salat itu bagian dari amalan salih. Dan salat termasuk amalan yang memasukkan ke surga. Iya. Demikian pula, jangankan salatnya, seorang datang ke masjid salat berjamaah. Datang dan perginya saja dari masjid, itu sudah disiapkan untuknya tempat-tempat singgah di surga. Sebagaimana dalam hadits riwayat Al-Bukhari. Sebagaimana dia selesai sholat, dia baca ayat kursi, maka Nabi SAW berkata, tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali mati saja. Ini pentingnya dzikir di belakang sholat. Jangan ditinggalkan selepas sholat. Setelah sholat membaca ayat kursi. Siapa yang selalu melakukannya, tidak ada antara dia dengan surga kecuali mati saja. Ini bentuk dari amalan salih. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Iya. Dan berbagai ketaatan, berbagai amalan salih. Sampai ada orang yang masuk surga disebabkan karena dia memberi minum seekor anjing. Berbuat baik kepada manusia. Iya. Dan ini dari cakupan amalan salih. Karena itulah orang-orang yang memahami ibadah, mengerti pintu-pintu surga itu dia selalu memprioritaskan kewajiban-kewajibannya. Dia jaga kewajibannya, tidak ada yang luput. Setelah kewajibannya terpenuhi, hal yang diharamkan dia tinggalkan, maka hendaknya dia punya dari amalan salih yang selalu dia jaga dan dia pelihara. Selama dia hidup. Tidak pernah dia tinggalkan. Itu terlihat para sahabat. Tadi ada yang amalan salihnya cuma menjaga hatinya tidak dengki kepada siapapun. Iya. Ada sebagian sahabat yang amalan salihnya dia melaksanakan wasiat Nabi seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
diberi wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3. Sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Melakukan witir 3 rakaat sebelum dia tidur. Yang kedua, berpuasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari di mana saja, di awal, di tengah, di akhir. Yang penting dalam sebulan dia puasa 3 hari. Yang ketiga, dia sholat 2 rakaat di waktu duha. Ini amalan selalu dijaga oleh Abu Hurairah, tidak pernah ditinggalkan. Iya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika Nabi berkata kepadanya, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail." Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar kalau dia sholat di malam hari, maka semenjak itu dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Selalu dijaga dari amalannya. Lihat tadi Abu Bakar ya. Dalam sehari Nabi tiba-tiba bertanya. Itu tidak ada dikatakan bahwa Nabi berkata kepada para sahabatnya, lakukan 4 perkara itu, nanti saya tanya hari Sabtu siapa yang melakukannya. Tidak. Nabi tanya tiba-tiba. Ternyata 4 itu berkumpul pada Abu Bakar As-Siddiq dalam 1 hari. Coba siapa yang berpikir dirinya dalam sehari dia berpuasa, dia bersedekah, mengunjungi orang sakit, dan dia kalau ada jenazah dia ikut sholat berjenazah, kemudian dia antar juga jenazah itu ke kuburan. Iya. Ini dijaga oleh para sahabat. Menunjukkan bahwa amalan salih itu adalah sebab yang memasukkan ke sorga. Betul, kita masuk sorga itu bukan karena amalan kita. Kita masuk sorga itu karena rahmat Allah. Betul. Tapi rahmat Allah itu didapatkan dengan sebab. Sebabnya adalah amalan salih. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ وَنُودُ أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dipanggillah penduduk sorga itu. Dikatakan kepada mereka, itulah sorga yang kalian warisi disebabkan karena amalan kalian. Ada sebabnya. Karena amalan. Ini fikih para sahabat. Mereka paham bahwa sorga itu tidak didapatkan gratis. Iya. Sorga tidak didapatkan gratis. Dia ingin sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu ada bayarannya. Dia ingin bidadari, ya, ingin bidadari yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidadari sorga itu, andai kata dia ngintip saja ke dunia ini, maka cahaya keelokannya itu menyilaukan seluruh bumi ini. Ini satu perempuan dari penduduk sorga. Ingin dapat bidadari, itu bukan dengan hayalan. Bukan dengan datang ke tangan guru, cium tangannya, oh sudah pura nih barakah ada guru. Tidak seperti itu. Tapi sorga itu didapatkan dengan apa? Dengan amalan salih. Harus ada yang disiapkan. Ingin bidadari, siapkan maharnya di kehidupan dunia ini. Ada mahar apa? Iya. Apa yang kamu sudah siapkan? Karena itu seorang sahabat dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, Rasulullah, iya, bagaimana pendapatmu dengan, atau dia tanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka orang ini ketika bertanya seperti itu, Nabi tidak menjawab pertanyaannya, sebab memang ini pertanyaan tidak ada jawabannya. Ya. Nabi arahkan kepada hal yang bermanfaat untuk dia. Nabi balik bertanya kepadanya, wa ma a'datta laha? Apa yang kamu sudah siapkan untuk hari kiamatmu? Maka tiba orang-orang ini kelihatan bersedih mukanya. Dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak punya banyak amalan, tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Maka Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Itu amalan. Harus ada amalan yang dia lakukan. Ya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu bukti cinta. Ini harus ada dari amalan salih yang dijaga dan dipelihara. Sehingga kalau seorang dia mati di kondisi apapun, tiba-tiba ajalnya datang menjemput, ada amalan yang dia continue melakukannya, tidak pernah dia tinggalkan. Maka ini dipilih dari amalan. Kalau dia bisa melakukan
satu, dia lakukan satu. Dia bisa 10, bisa 20. Ada yang bisa lebih banyak daripada itu. Sampai sebagian as-salaf dikatakan kepadanya, si fulan ini, andai kata di langit membisikkan kepadanya bahwa besok kamu sudah mati, maka dia tidak bisa menambah amalannya. Tidak bisa lagi menambah apa? Amalannya. Sebab amalannya itu sudah full. Dia sudah beramal habis seluruh waktunya dalam ketaatan. Jadi kalau dikatakan besok kamu mati, sudah lengkap. Amalannya sudah tidak ada tempat lagi untuk menambah. Itu ada orang-orang seperti itu di masa dahulu. Harusnya kita itu memiliki banyak kesempatan di umur dan waktu yang Allah amanahkan kepada kita. Baik.